Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Khususnya di minggu ini Bapak Ibu. Ya, pesan yang sama-sama kita pelajari ini Bapak Ibu ya. Ini pesannya. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Kira-kira apa yang Tuhan maksudkan tentang sesuatu yang baru ini Bapak Ibu? Nah, kita perlu ikuti ya. Kita perlu sama-sama pelajari. Ya, kira-kira apa sih yang Tuhan maksudkan berdasarkan pesannya, khususnya dalam minggu ini Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Bicara tentang sesuatu yang baru, pasti sesuatu yang kita mungkin nantikan, mungkin sesuatu yang kita sukai ya. Mungkin juga kita bisa mengatakan bahwa ini mungkin jawaban doa ya. Jangan-jangan ya, tetap kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Buat saya Bapak Ibu ya, pesan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Seharusnya pesan ini membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Seharusnya pesan Tuhan ini membuat kita lebih bersemangat. Karena sesuatu yang baru yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Harusnya kita lebih berkobar-kobar di dalam Tuhan ya. Roh kita harusnya lebih berkobar-kobar di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan sedang kerjakan ini adalah sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baru itu sesuatu, apapun itu yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, bahkan sesuatu yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Mengatakan gini, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan gini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Dikatakan gini, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tentu sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Sesuatu yang belum pernah kita mungkin pikirkan. Ya. Mungkin yang belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Itulah yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kita. Ya. Seharusnya respon kita adalah menerimanya. Lalu kemudian merawatnya. Menjaganya sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya sesuatu yang baru itu tidak gugur di dalam kehidupan setiap kita. Karena bisa saja gugur. Sesuatu yang baru yang Tuhan sudah janjikan bisa saja gugur kalau kita tidak merawatnya. Atau menjaganya sebaik mungkin ya. Karena gini Bapak Ibu, selalu ada pribadi yang tidak suka. Ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita, selalu ada pribadi yang mau menggagalkan itu. Nah kalau kita tidak bisa menjaga apa yang Tuhan sedang lakukan itu, bisa gugur. Atau bisa tidak sampai di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan bagian-bagian awalnya saja Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan sampaikan. Dikatakan gini. Sebagaimana Tuhan pada waktu itu menyampaikan pesannya kepada umat Israel. Bahwa ia akan membuat sesuatu yang baru. Wow. Bahkan sesuatu yang tidak terfikirkan. Maka dikatakan, maka hal yang sama Tuhan juga akan melakukan sesuatu yang baru pula kepada kita. Katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, kata sesuatu yang baru yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah kadas. Pak Ishak sudah jabarkan itu kepada setiap kita di hari kemarin. Yang artinya new things atau fresh start. Atau awal yang baru. Yang tidak terduga. Wow, dikatakan tidak terduga seperti apa oleh kita sebelumnya. Ini sudah menjawab di dalam 1 Korintus pasal 29 tadi Bapak Ibu ya. Sesuatu yang belum kita pikirkan. Itu yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan setiap kita.
Nah, kita akan melihat ayat dasar kita Bapak Ibu ya. Ini ayat dasar kita. Yesaya pasal 43 ayat 19. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pelan-pelan kita melihat ini Bapak Ibu. Dikatakan gini, lihat. Ya. Ini ada perintahnya, lihat. Apa yang harus dilihat gitu kan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini kalau kita melihat ayat ini kan sesuatu yang apa mungkin ya? Apa bisa ya? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Jawabannya mungkin. Di dalam Tuhan sangat mungkin. Ini sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada umat-umatnya. Ya, Pak Ishak jabarkan tentang latar belakang dari perikop ini. Bahwa posisi bangsa Israel pada masa itu ada di dalam pembuangan. Ya, ada di Babel pada masa itu ya. Ya. Bicara tentang Babel, tempat pembuangan Bapak Ibu. Bicara tentang penderitaan. Bagi umat-umat Tuhan khususnya. Bicara tentang apa? Kesuraman, ketidakjelasan, bisa juga tekanan. Ya, tentang keadaan yang sulit. Yang umat-umat Tuhan alami pada saat itu. Tetapi kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat dasar ayat kita ini. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Ada pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Apa pesannya? Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru bagi umat-umatnya. Sesuatu yang dahsyat tentunya. Sesuatu yang di luar apa yang dipikirkan sebelumnya. Tidak mudah. Keadaan bangsa Israel pada saat itu. Keadaannya sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Mungkin hidup mereka itu terseok-seok dengan tekanan demi tekanan yang ada di pembuangan pada saat itu. Bayangkan kalau saya kategorikan kerja paksa, bagaimana kita membayangkan tentang kerja paksa itu kayak gimana Bapak Ibu. Rasanya gak enak, gak akan nyaman. Mungkin juga ada yang berpikir, wah selesai kita, udah di sini selesai kita. Saya mau sampaikan, Tuhan gak selesai di situ. Tuhan tetap mau melakukan sesuatu yang dahsyat bagi umat-umatnya. Ya, kalau kita melihat janjinya dahsyat dan sangat luar biasa. Dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow. Ini adalah sebuah janji. Jaminan yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan Bapak Ibu. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu. Yang pertama. Tanggalkan pola pikir lama dikatakan. Tanggalkan pola pikir lama, mulai menyelaraskan dengan cara berpikir Tuhan. Penyelarasan ini harus setiap waktu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, tanggalkan fokus yang salah. Mulai perhatikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang. Kita akan belajar satu hal. Apalagi yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya. Ini yang sama-sama kita pelajari bersama-sama. Mari tanggalkan setiap bayang-bayang kehidupan di masa lalu kita. Ya sederhana sekali Bapak Ibu. Mari tanggalkan setiap bayang-bayang kehidupan di masa lalu kita. Saya mau sampaikan memang itu tidak penting lagi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, bayang-bayang itu akan menghambat kita untuk melihat hal yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Kita bisa lihat di ayat 18 Bapak Ibu ya, itu menjadi dasarnya. Ada sebuah permintaan yang Tuhan tekankan di sini. Apa permintaan Tuhan di sini? Di ayat 18 mengatakan gini. Janganlah dikatakan. Itu permintaan Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah, diulang lagi, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kata janganlah artinya harus dilupakan. Belajar melupakan. Apapun itu di masa lalu kita.
Apapun itu bayang-bayang yang mengintai. Sehingga kita tidak bisa move on untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Dikatakan jangan ingat-ingat karena memang Tuhan tahu umat-umat Tuhan pada saat itu mengingat-ingat tentang di masa lalu. Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 Bapak Ibu. Pengkhotbah 7 ayat 10. Apa yang dikatakan di sini? Firman Tuhan sangat jelas. Ya. Dikatakan apa? Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Saya ulangi Bapak Ibu. Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Ada lanjutan mengatakan gini. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi apa yang tersirat dalam ayat ini adalah sebuah bayang-bayang. Kehidupan di masa lalu. Kok lebih enak ya? Mungkin tentang zona nyaman yang dibayang-bayangkan di masa lalu. Tentang kemakmuran, keberhasilan mungkin. Kok ikut Tuhan sekarang kok jadi apa ya? Kok hidup itu biasa-biasa saja. Zaman dulu mah nikmat, hebat, dahsyat. Ini pengkhotbah tidak salah menulis. Mengatakan mengapa zaman dulu lebih daripada zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Bagaimana pertolongan Tuhan itu dahsyat mengikuti mereka, menyertai mereka. Oh mereka waktu di masa-masa pembuangan, mereka mulai kilas balik tentang, wah dulu mah dahsyat ya. Kita mau makan apa saja Tuhan sediakan. Mulai lihat sekarang, ya kita kan sekarang lagi susah nih. Kita sedang ada di negeri orang. Apalah masa depan kita, gak jelas tuh. Mulai bayangan-bayangan masa lalu itu terus mengikuti. Akhirnya susah bergerak maju akhirnya gitu. Seharusnya kita belajar lewat kehidupan Rasul Paulus. Ya kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b. Bagian B-nya saja saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kira-kira apa yang dimaksudkan Rasul Paulus ini Bapak? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sesuatu yang Tuhan sedang lakukan. Sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupannya. Karena ada yang jauh lebih penting daripada apa yang kita pikirkan di belakang. Yang jauh lebih penting adalah tentang ke depan. Sesuatu yang ada di depan kita bukan yang ada di belakang kita. Bahkan Paulus mengatakan menganggap semua itu sampah. Wow. Paulus nggak pernah ingat waktu dia melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Yang dia lihat adalah sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di depan. Jangan sampai juga kita salah melihat ini Bapak Ibu. Jangan sampai bayang-bayang kehidupan di masa lalu terus kita bawa-bawa sekarang. Nah kita harus buang segala bentuk bayang-bayang itu dalam kehidupan setiap kita. Ya. Mulai mengikuti apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada setiap kita. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Ya. Paulus mengatakan berlari ke depan. Kita kembali Bapak Ibu kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kita lihat Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Ini janji Tuhan sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah ketidakpastian Tuhan memberikan kepastian bagi umat-umatnya. Di ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20 mengatakan ini. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab
Aku telah membuat air memancar, wow, di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum apa? Diawali dengan apa? Binatang hutan. Tetapi di akhirnya untuk memberi apa minum? Umat pilihanku. Bukan hanya binatang hutan yang akan memuliakan Tuhan. Seharusnya gini, yang memuliakan Tuhan itu seluruh umat-umatnya harus memuliakan Tuhan. Ya, karena apa? Karena janji Tuhan ini. Ya, dikatakan aku telah membuat air memancar di padang gurun. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kita. Ya. Tentang sesuatu yang baru. Nah, kita mau tangkap itu Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita salah melihat ini ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan atau nyatakan diperlukan beberapa hal. 3 hal minimal Bapak Ibu bagian A yang pertama. Fokuslah atau amatilah apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, perlu kita amati Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru, maka kita perlu mengamatinya. Ya, mencermatinya. Kira-kira apa sih gitu? Pernah nggak ketika pesan ini sampai kepada setiap, pernah nggak terlintas, Tuhan kira-kira apa ya? Ada nggak yang spesifik Tuhan bicara? Yang baru tuh apa gitu? Nah, tugas kita harus mengamati itu. Ya. Karena ini Bapak Ibu, kita ini bisa berbeda dari apa yang kita gumulkan. Pak Ishak sudah juga sampaikan ini. Bisa berbeda dari apa yang kita minta loh. Bisa berbeda dari apa yang kita doakan. Jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Namun itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita mau belajar, biarlah sesuatu yang baru itu kita terima. Apapun, apakah itu kita suka atau tidak. Ya karena kalau di pihak Tuhan sesuatu yang baru, pasti segala sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang luar biasa buat kita. Sekalipun gak sesuai Tuhan. Ya kita mulai menyesuaikan gitu. Kita gak perlu mengeraskan hati. Ya, kita harus belajar mengatakan bahwa biarlah kehendakmu yang jadi gitu kan. Bukan kehendakku sendiri yang jadi. Tetapi kan apa yang Tuhan kehendaki bagi umat-umatnya. Ketika itu pesan datang kepada umat-umat Israel yang ada di pembuangan. Yang kedua, bagian B. Apalagi Bapak Ibu, bergerak maju dan jangan diam atau jangan pasif. Karena diperlukan respon yang tepat ketika Tuhan menyatakan bahwa Ia sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Respon kita apa? Mau bergerak maju atau memilih untuk diam? Ketika Tuhan mengatakan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, respon kita diam Bapak Ibu. Gak mau tahu, gak mau mempelajarinya. Ya, nah kalau kita tidak mau mengamati, mau mempelajarinya, nanti sekedar lewat. Ya udah, yang penting Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baru. Tapi kan harus ada ya? Kita mesti bergerak maju apa Tuhan ya? Kira-kira apa? Apakah ini berbicara spesifik, berbicara tentang pemulihan keluarga kah? Terobosan keuangan kah? Ya kan? Atau banyak hal yang lainnya. Kan kita perlu di dalam kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Kadang saya renungkan nih Bapak, sesuatu yang baru ini sama enggak yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing? Itu pertanyaan yang muncul dalam benak saya Bapak Ibu.
Kalau Tuhan menjanjikan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru, apakah setiap kita pribadi itu sama yang Tuhan berikan atau tidak? Gitu. Buat saya tentunya berbeda-beda mungkin Bapak Ibu ya. Ya, karena kan Tuhan mau kita terlibat kok di dalamnya. Tuhan tidak mau kita diam, hanya menunggu. Ya, harus ada rasa ingin tahu kan Tuhan apa ya? Kan pesannya udah sampai nih. Kira-kira apa ya buat saya Tuhan? Biar fokusnya lebih luar biasa gitu. Contoh kalau Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam hidup kita. Dalam hal tertentu atau bidang tertentu Bapak Ibu. Maka kan perlu keterlibatan kita. Contohnya tentang janji keturunan. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ada gak keterlibatan kita Bapak Ibu? Umat-umatnya. Oh ada dong. Mungkin ada orang yang bergumul 12 tahun. Oh ada orang bergumul. Untuk keturunan Bapak Ibu. Aduh gak mungkin orang bilang udah gak mungkin. Dokter sudah memvonis gak mungkin punya keturunan. Jangan salah Tuhan bisa bicara. Tuhan bilang ada sesuatu yang baru. Mungkin dalam pasangan yang bergumul tentang keturunan. Menganggap aduh apalah ini gak jelas ini. Perlu keterlibatan kita. Perlu menjaganya. Wow kita mesti jaga. Jangan sampai gugur. Jangan sampai lewat. Pak Ishak sudah jabarkan. Mulai berhati-hati merawat. Kan gak sembarangan Bapak Ibu. Ketika ini pesan Tuhan sampai kepada umat-umat Tuhan. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan ini Bapak Ibu. Saya percaya responnya tuh dahsyat Bapak Ibu. Karena di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami ada janji Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya. Ya. Karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya Bapak Ibu. Mereka kan merasakan tentang kedahsyatan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah meleset. Di tengah-tengah himpitan, pesan datang, wow. Itu membuat setiap pribadi yang mendengarnya menjadi berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita juga berkobar-kobar Bapak Ibu ya. Ketika kita menerima janji Tuhan. Yang namanya berasal daripada Tuhan pasti dahsyat Bapak Ibu. Amin. Itu yang bagian kedua. Bagian C, bagian ketiga. Buang segala pikiran yang salah. Dan juga berhenti melihat ke belakang. Berhenti menengok ke belakang Bapak Ibu ya. Tentang berpikir salah ini kadang-kadang kita Bapak Ibu ya. Kita suka salah berpikir loh tentang Tuhan. Tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita. Kesalahan berpikir akan membuat kita salah menangkap nanti. Maksud dan tujuannya Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang Tuhan janjikan tidak tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Bisa saja apa yang Tuhan janjikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Karena bisa berbeda, bisa tidak sama, bisa tidak sejalan dengan keinginan kita. Tapi itu yang terbaik dari Tuhan. Ya. Pak Ishak sampaikan maka kita perlu selaraskan cara berpikir kita dengan cara Tuhan berpikir ya. Ya. Pesan ini bukan sekedar kabar sukacita buat setiap kita. Ya. Kalau kita perhatikan Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu artinya dengan sedang berlangsung. Ya. Sedang tumbuh, sedang berkembang. Ya. Makanya perlu keselarasan dalam hal kita berpikir sesuai dengan cara berpikirnya Tuhan Bapak Ibu ya. Kita lihat ayat 19. Ayat 19, saya tidak akan bacakan secara lengkap Bapak Ibu. Ada kata ini, sekarang sudah tumbuh. Kalau dikatakan sekarang itu artinya Bapak Ibu. Sekarang betul ya? Ya sekarang gitu. Bukan besok.
Sekarang ketika pesan Tuhan itu mendarat di dalam kehidupan setiap kita, ya waktunya itu. Ya. Dikatakan sekarang sudah tumbuh, artinya pasti menghasilkan. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya sebentar lagi kita akan menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya segera Bapak Ibu ya. Asal gini, asal juga kita terlibat di dalamnya, amin Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Apapun itu. Tentunya itu dahsyat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi satu hal ini sama-sama kita pelajari. Mari tanggalkan setiap bayang-bayang kehidupan di masa lalu kita. Tuhan Yesus memberkati.